Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahla Hamka Viano dari kelompok 12 angkatan 2019 NPM 191903201031. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 4 yaitu simulasi yaitu Stella. Di sini saya akan memakai judul simulasi sistem dinamis produksi motor pada PT PDIP dengan menggunakan software Stella. Lalu PT PDIP ini adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi motor. Permintaan produk motor tersebut sangat tinggi, mengingat motor digunakan oleh setiap orang sebagai tempat saluran air, sehingga kebutuhan bahan baku produksi juga tinggi. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, dapat menggunakan software Stella, yaitu salah satu dengan berorientasi objek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persediaan untuk modelan ketersediaan bahan baku produk motor. Simulasi dinamis dianggap tepat untuk adalah diketahui jumlah permintaan motor di bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok motor dan stok baja pada bulan terakhir yaitu Desember dengan nilai jumlah permintaan sebesar 9.946.99, stok motor sebesar 15.482.56 dan stok baja sebesar 3.848.64. Saran untuk melihat selanjutnya agar pada saat pengambilan data lebih diteliti lagi agar pada saat pengujian dan pensimulasian data pada software Stella dapat mendapatkan hasil yang valid dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil output Asmos software dan keadaan sebenarnya pada penelitian di PT PDIP ini. Lalu perkembangan dunia industri saat ini menuntut persaingan antar produksi untuk memenangkan persaingan tersebut, menciptakan produk yang berkualitas yang lebih baik dari kompetitor adalah kunci utama untuk membeli dan membeli lagi produk tersebut sehingga pelanggan yang tetap akan setia. Dunia perindustrian, persaingan bisnis semakin ketat dan sulit. Pertamanya perusahaan yang lebih unggul menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik, meningkatkan kualitas manajemennya, lalu dalam persaingan. Salah satunya adalah memperbaiki kelangsungan produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu dan biaya produksi efisien mungkin. Konsumen setiap perusahaan terdapat berbagai keterbatasan dan masalah-masalah yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu menentukan perencanaan produksi yang optimal. Hal ini merupakan suatu kendala yang harus diatasi oleh pihak perusahaan agar kelancaran produksi tetap terjaga. Maka dengan adanya berbagai kendala berupa masalah tersebut mengharuskan pihak manajemen menyusun suatu perencanaan produksi yang optimal agar didapat jumlah produksi yang menguntungkan perusahaan. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem dinamik. Tujuan suatu pemodelan adalah untuk menganalisa dan memberikan prediksi yang tepat mendekati pernyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Banyak variabel dalam sistem yang terdapat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem dapat membantu memecahkan masalah yang ada di sistem tersebut untuk menggunakan dan menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem penggunaan 4 blok bangun dasar.
Lalu dari model 2 ini, metode penelitian, Stella adalah software yang bahasa pemrograman visual yang menggunakan model dinamis dengan berorientasi objek. Analisa simulasi dilakukan dengan menggunakan sistem dinamis. Simulasi sistem dinamis diawali dengan perancangan causal loop, diagram, dan dilakukan verifikasi dan validasi model. Hal ini diselesaikan dengan menggunakan software Stella. Penelitian mengumpulkan survei berdasarkan literatur buku jurnal, skripsi, dan penelitian yang relevan mengambil data jumlah permintaan stok bahan baku atau presentasi penurunan dan meningkatkan pengembalian, presentasi peningkatan produksi, serta presentasi kerusakan yang diambil dari data sekunder. Tindakan perhitungan dan penentuan jumlah persediaan yang optimal menggunakan model background dinamik, maka langkahnya yaitu melakukan analisis pemecahan masalah. Analisa dilakukan untuk melihat beberapa jumlah produksi optimum yang harus diproduksi dengan memperhatikan jumlah persediaan. Penentuan jadwal produksi dengan menggunakan metode programming dinamik akan dapat mengatasi biaya. Perusahaan perlu dilakukan perencanaan produksi sebagai suatu perencanaan yang strategis yang tujuan untuk memberikan keputusan berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi permintaan akan produk yang dapat dicapai dan menggunakan metode dinamik. Lalu yang pertama adalah tahap pengumpulan data, yaitu data jumlah permintaan, lalu data jumlah stok bahan baku motor, lalu data populasi penurunan, lalu data peningkatan pemakaian, lalu data presentasi kerusakan, dan data presentasi peningkatan produksi baja. Di sini datanya yaitu untuk data jumlah permintaan yaitu 2.500, data stok bahan baku motor yaitu 5.500, lalu data presentasi penurunan yaitu 0,01, lalu data peningkatan pemakaian 0,05, lalu data presentasi kerusakan 0,03, lalu data presentasi peningkatan produksi baja yaitu 0,5. Lalu yang nomor 2 yaitu model simulasi persediaan motor, yaitu ini gambarnya. Lalu masuk ke tahap pengolahan. Ini tahap pengolahannya itu mulai, lalu masuk ke studi pusaka dan studi lapangan, lalu masuk lagi ke rumusan masalah, lalu ke penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu masuk ke pengolahan data yang tadi, lalu masuk peningkatan data software Stella, lalu masuk ke verifikasi, lalu validasi, lalu valid atau tidaknya nanti akan kembali. Jika tidak valid, kembali ke pengolahan data. Lalu jika valid, ya masuk ke hasil dan pembahasan, lalu masuk ke kesimpulan dan saran, lalu selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh partner saya Muhammad Iqbal dengan NPM 120. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Iqbal dari tes 0320120 dari kelompok 12 simulasi komputer. Saya sini akan melanjutkan pemaparan materi dari kata saya yaitu Zola. Di sini kita akan memulai mensimulasikan produksi motor dan membuka software Stella. Pertama-tama kita akan membuat model dengan cara mengklik stop sebanyak 3 kali. Kemudian kita ubah di sini. Pertama ada membuat itu. Kemudian ada stok. Dan juga untuk kotak etik ketika di sini kita ganti dengan stok bahan baku motor yaitu baja. Setelah itu kita akan memberikan flow pada setiap 3 kotak ini.
Kemudian kita akan mengubah nama masing-masing dari setiap flow tersebut. Untuk di jumlah permintaan yang pertama kita akan memberi nama penggunanya variabel. Lalu untuk yang kedua di sini kita akan menambahkan penggunaan pemakaian. Untuk yang di jumlah, untuk yang di variabel stok motor kita akan memberikan nama flow-nya yaitu konsumsi motor. Untuk yang di flow yang bagian stok motor kedua kita akan menamakannya yaitu produksi motor. Untuk yang di stok baja, flow yang pertama kita akan memberikan nama bahan baku sumber rusak. Lalu untuk flow yang kedua pada stok baja kita akan memberikan nama produksi baja. Setelah itu kita akan memberikan konverter pada setiap variabel yang telah kita buat ini. Kemudian di sini untuk setiap konverter kita akan memberikan nama yang sesuai. Nah, kita memberikan nama persentase pengiriman. Kemudian di sini persentase peningkatan pemakaian. Kemudian untuk konverter yang pada stok motor kita akan memberikan nama komposisi bahan baku. Lalu untuk konverter pada stok baja yang pertama kita memberikan persentase pergerakan. Kemudian di sini persentase produksi baja. Setelah selesai semua, kemudian kita akan memberikan tanda-tanda yang diinginkan apabila setiap variabel ini akan terhubung masing-masing. Untuk persentase penurunan di sini akan berhubungan dengan daya beli, dan begitu seterusnya kita akan memberikan setiap tanda-tanda yang saling berhubungan sehingga model akan menjadi seperti ini. Setelah itu, setelah kita membuat model, kita akan memberikan nilai pada setiap variabel yang telah kita buat di sini. Untuk persentase penurunan, kita di sini akan memberikan nilai 0,01. Kemudian untuk persentase peningkatan pemakaian, di sini kita memberikan nilai sebanyak 0,05. Pada flow penurunan daya beli, kita akan memberikan equation yaitu persentase penurunan dikalikan dengan jumlah permintaan. Lalu untuk jumlah permintaan di sini kita akan isi nilai sebesar 2.500. Untuk flow peningkatan pemakaian, kita memberikan equation persentase peningkatan dikalikan jumlah permintaan. Lalu untuk konverter konsumsi itu di sini kita memberikan nilai sebesar 1. Lalu untuk konsumsi motor kita memberikan equation di mana jumlah permintaan dikalikan stok motor. Pada stok motor kita akan memberikan equation produksi baja. Lalu untuk flow produksi motor kita akan mengisi komposisi penggunaan bahan baku dikalikan stok baja. Lalu untuk konverter persentase perusahaan kita akan isi nilai 0,3. Lalu untuk konverter persentase produksi baja kita akan mengisi 0,5.
pada stok baja kita akan memberikan nilai sebesar 5.500. Lalu untuk perubahan bab rusak kita akan mengisi persentase kerusakan dari stok baja. Lalu untuk produksi baja kita akan mengisi persentase peningkatan produksi baja dari stok baja. Setelah semuanya selesai, kita langsung mengklik run. Kita akan mengklik run spec. Di mana di sini untuk line of simulation-nya kita ganti from 1 ke 12. Lalu untuk unit of time-nya kita ganti month karena kita akan mensimulasikannya sebanyak 12 bulan. Untuk integration method-nya kita pilih untuk analysis mode-nya kita centang di sini. Kemudian klik OK. Selesai baru kita akan klik run. Lalu untuk melihat grafik tabel melihat grafik, kita metode grafik seperti ini. Lalu kita klik 2 kali pada grafik sini. Untuk slide di sini kita akan masukkan variabel jumlah permintaan, stok baja, stok motor, lalu ada produksi, ada konsumsi motor dan juga produksi motor. Kemudian kita klik OK. Nah, kita akan keluar grafik seperti ini. Seperti ini akan menjadi ini. Nah, grafik di sini menunjukkan perubahan yang konstan, yang dimana setiap produksi, setiap konsumsinya menunjukkan peningkatan. Lalu untuk grafik tabel, kita coba di sini. Untuk selanjutnya kita pilih jumlah permintaan, stok baja, stok motor, lalu ada konsumsi motor dan juga produksi motor juga sama. Kemudian kita klik OK. Intinya akan menjadi seperti ini. Nah, akan keluar angka seperti ini. Baik, sekian dari pemaparan Sobat Stella dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.